Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kemarin nanti lihat di itu aja ya, di YouTube itu yang rekaman kuliah untuk MBKM ya, nanti lihat dari situ aja sekalian. Gantian soalnya minggu ini kelas yang satunya yang libur kan karena Jumat tanggal merah. Kemarin saya nggak bisa. Oke, kita masuk materi ke-7. Ini mungkin nanti ada satu terakhir ya sebelum kita project. Ini tentang human error, keselamatan, dan kecelakaan kerja. Jadi ini bisa jadi topik juga untuk nanti bahan kalian di project ya, karena ini luarannya. Jadi kalau kemarin ini lebih ke teori, proses-proses yang terjadi di manusia, kognitif maupun fisik, ini udah jadi luaran kerjanya, ini udah jadi behavior di sini. Yang nanti akan mengindikasikan apa yang terjadi di proses ini semua. Jadi ini akan kelihatan tentang human error, kemudian safety dan accident. Oke, ada dua hal. Pertama tentang human error atau reliabilitas manusia dan kecelakaan dan keselamatan. Kita mulai dari human error. Jadi kan manusia katanya tempat salah dan lupa, dan memang betul. Dan kaitannya dengan itu, biasanya pakai judulnya itu adalah reliabilitas manusia. Anda pahami kan konsep reliabilitas itu kan tentang konsistensi ya. Kalau di psikometri itu kan reliabilitas artinya konsistensi. Sama, manusia ketika perform, kita menyelesaikan satu task atau tugas tertentu, dia reliable nggak? Sampai sejauh mana tuh dia bisa maintaining performance-nya gitu. Kalau enggak, yang terjadi adalah kesalahan atau human error. Definisinya adalah kegagalan dari tindakan yang sudah direncanakan dalam mencapai outcome tanpa intervensi dari kondisi yang tidak terduga. Jadi unexpected events itu bisa aja terjadi kan. Misalnya hal-hal yang tidak terduga itu kan muncul, mungkin aja terjadi. Tapi ini tidak diintervensi oleh hal tersebut. Jadi tanpa ada intervensi dari hal-hal yang tidak terduga, yang tidak bisa dikendalikan oleh operator itu atau manusia. Jadi basis pengembangan teorinya adalah human information processing dan decision making kebanyakan. Jadi ini bagian yang sudah cukup familiar di beberapa pertemuan, diulang. Ada sedikit modifikasi atau beda gitu antara satu yang lainnya, tapi kurang lebih sama, bahwa attention resource ini adalah bahan bakar untuk mesin-mesin kognitif ini, termasuk memori, working dan long term memory. Nah, biasanya human error itu akan terjadi atau kelihatan di sisi ini. Jadi dia ada di bagian ini, behavior yang udah kelihatan nih, response gitu. Kemudian model information processing ini kayaknya ada di model decision making yang kemarin, ada 3, skill base, rule base, dan knowledge base. Jadi skill base itu yang sifatnya udah otomatis nih. Jadi ini yang udah otomatis, ada stimulus di sini, kemudian lalu ada automated sensory patterns gitu. Ini skill base. Rule base dia perlu mikir, tapi mikirnya itu singkat aja. Jika ini maka ini, jika X maka Y. Sementara kalau yang Anda perlu pertimbangan lebih dalam, di informasinya itu diolah sedemikian rupa secara mendalam, itu masuk ke knowledge base behavior. Nah, dari sini akan ada klasifikasi human error. Klasifikasi human error. Oke. Jadi ada unsafe acts, ada unintended action, intended action, slips, lapse, mistake, dan violation. Ini jenis-jenis error. Ada slip, ada lapse, ada mistake, dan violation. Dan ini basisnya adalah tadi kalau bicara tentang human information processing yang dipakai, gitu. Kalau dia levelnya ada di skill based mistake, attentional failure atau memory failure, ini ada slip dan mistake. Jadi attentional failure dan lapse. Nanti setelah ini kita bahas satu-satu. Sementara mistake ini levelnya ada di rule base dan knowledge. Jadi kesalahan di level yang tinggi, yang tengah, dan yang paling tinggi ini disebut mistake.
Sementara kalau violation ini lebih kepada pelanggaran yang disengaja gitu. Sama seperti intended ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Secara umum dibagi dua, unintended action dan intended action. Slips itu adalah melakukan sesuatu yang unintended gitu. Dia salah mencet ya. Pressing typo, Anda kalau ngetik typo itu kan skill ya. Anda nggak perlu mikir untuk ngetik kan. Kalau salah gitu, itu yang terjadi adalah levelnya slips. Attentional failures atau person dalam keadaan autopilot gitu. Ini slips. Melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Sama tuh modelnya. Sementara lapses ini lupa. Ini yang disebut lupa tuh kalau dalam konteks human error. Kalau ini kayak nggak sengaja gitu, nggak sengaja atau attentional failure. Dia basisnya attentional. Kalau ini basisnya memory gitu. Forget to execute an action in routine task. Misalkan lupa mematikan sen setelah belok. Slip dan lapse ini masuk kategori skill based error ya tadi karena distraksi, interupsi, confusion, bingung gitu. Komplasensi itu pengabaian, jadi abai. Misalnya idealnya kan kalau Anda misalnya nyetir mobil atau motor dari pinggir, Anda mau join ke jalur yang benar, yang utama, itu kan ya tengok dulu, atau setidaknya lihat spion lah, ada nggak kendaraan di belakang Anda. Tapi karena mungkin udah biasa di perumahan, Anda complacent, ya udah main lewat aja. Biasa sering tuh, terakhir kayaknya kemarin atau 2 hari yang lalu, habis nutup pagar, dalam keadaan masih naik motor, nutup pagar, saya langsung jalan aja, ternyata di belakang ada mobil, untungnya dia yang ngalah gitu. Dan ini konteksnya di perumahan, jadi relatif nggak, impact-nya itu nggak terlalu besar gitu. Bisa juga terjadi karena complicated atau long task-nya panjang yang mengakibatkan fatigue, ya, akhirnya dia terjadi slip and lapse. Jadi kalau bedainnya gini aja, slips itu dia otomatis gitu, kayak kesalahan yang terjadinya otomatis, bukan karena lupa. Kan Anda kalau ngetik terus typo gitu kan, itu kan bukan lupa kan, Anda salah nyenggol keypad aja atau salah mencet aja gitu, itu slips. Tapi kalau dia lupa, ya harusnya dilakukan dengan sengaja tapi dia lupa, itu masuknya lapses. Ya paling gampang matiin sen, lupa matiin sen setelah belok, biasanya motor. Kalau mobil kan mati otomatis tuh kalau setirnya balik ke tengah. Kemudian mistake. Ini udah levelnya yang bisa knowledge, bisa rule based. Maka dia adalah poor planning karena experience-nya kurang atau informasinya tidak akurat. Ya, misalkan Anda mau pergi ke satu tempat gitu ya, ke satu daerah, satu kota gitu, satu lokasi. Terus Anda lihat Google Maps, ya kan, terus atau cari data segala macam di internet, tapi rupanya datanya nggak akurat. Begitu Anda lewat jalan yang Anda udah rencanakan, itu ternyata jalannya nggak ada, buntu misalnya, itu kan mistake. Karena inadequate experience, nggak tahu tuh daerah situ, atau inaccurate information, informasinya kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau ternyata itu jalan atau tidak bisa dilewatin mobil. Anda kalau tahu jembatan Pelor itu, yang daerah Oro-Oro-Dowo itu kan, yang cuma bisa dilewatin motor, itu kayaknya beberapa bulan lalu ada kejadian tuh, mobil Yaris masuk situ, sampai jembatan yang, dia dari arah yang Kaliurang itu, sampai jembatan yang pertama, belum yang ada besi kanan kirinya tuh. Akhirnya udah ditarik mundur sama warga gitu. Nah itu poor planning, karena dia nggak tahu daerah situ cuma bisa buat motor gitu. Inadequate atau inaccurate information, ya mungkin dia baca di Google Maps, dan Google Maps-nya itu kan ada pilihan tuh, pakai motor, jalan kaki, atau transport umum. Ketika dia klik motor, mungkin diarahin ke situ, mungkin. Ketika dia klik mobil, mungkin dia arahin ke situ. Google Maps-nya nggak tahu tuh kalau itu ternyata cuma buat motor kan. Bisa terjadi inaccurate information. Ya kalau knowledge base, inadequate knowledge, gimana harusnya tas itu atau tugas itu dikerjakan. Kalau ini applying wrong rule atau disregarding standard operation procedure. Rule base itu kan yang sifatnya rutin gitu. Kalau mau naik lift, begitu di dalam, Anda pencet tuh tombolnya mau ke lantai berapa kan.
kan suka lupa tuh udah ketutup, kok liftnya nggak jalan-jalan, ternyata nggak ada yang mencet gitu. Itu rule base gitu, karena simple, tasnya simple, tapi Anda lakukan mistake. Kalau knowledge base itu lebih yang kompleks lah, tadi kayak mobil nyasar itu di jembatan Pelor itu masuk ke knowledge base. Nah kalau violation bedanya dia nih yang saya bold, dia intentional. Sama seperti ini, intentional dalam artian dia memikirkan tuh, ya kan mobil itu jalan lewat jembatan Pelor tadi itu kan karena dia sadar gitu, saya akan lewat sini nih, Google Map nyuruhnya lewat sini, jadi saya akan lewat sini. Kalau ini intentional, sama-sama sengaja, tapi ya dari terjemahannya gampang lah, kayak violation itu kan pelanggaran ya. Intentional failures caused by operator with full knowledge terkait dengan rule dan operating procedure. Bisa jadi dia situational violation atau exceptional. Kalau situation ini dia biasanya nggak ada pilihan lain, sehingga dia harus bypass aturannya. Sementara kalau exceptional ini intentionally, benar-benar sengaja, bahkan ada pikiran bahwa dia nggak takut konsekuensinya atau dia immune atas konsekuensinya. Misalkan situational violation apa ya? Kadang kita nyetir motor tuh, terus atau exceptional dulu. Exceptional paling gampang tuh motor lawan arah lah. Motor lawan arah itu biasanya exceptional violation. Anda tahu gitu, kalau misalkan mau belok, tujuan Anda ke situ, tapi kan kalau sejajar gini kan dia harus nyebrang atau crossing traffic sini, nggak lama belok lagi gitu. Daripada kayak begitu kan susah, ya mending melipir aja tuh lewat jalur yang berlawanan. Ini exceptional violation. Kalau situational violation ini misalnya yang sering terjadi itu loss aversion ya. Kalau di lampu merah Kaliurang tuh, yang kalau saya lewat situ tiap hari, itu yang dekat rumah sakit Lavalet, dia kan lampu merahnya nyalanya double, lampu hijaunya. Jadi kalau hijau sana nyala, sini nyala juga. Jadi harusnya begini tuh. Nah biasanya tuh dulu-duluan tuh, terutama yang dari sana mau belok kanan, itu akan ngambil lajur ke kanan jauh banget gitu. Jadi sebelum area manuver di tengah, setelah lewat lampu merah, dia udah ngambil lajur duluan karena ngikutin yang depannya, kendaraan depannya, jadi ngekor gitu tuh. Itu sering banget itu, dan itu lumayan bahaya karena dari kendaraan arus yang dari sana itu, dari utara itu kan kiri langsung tuh. Kadang dia ngambil jalur itu, lajur itu juga. Nah ini situational violation yang kadang kita mungkin nggak sadarin juga. Saya jarang sih kalau belok kanan itu, tapi kadang ikut juga gitu kan, karena kalau ketinggalan satu udah kepotong sama yang sini, antri lagi gitu. Nah, jadi akhirnya orang pada ikut-ikutan. Itu situational violation. Intinya sengaja lah, kalau pelanggaran yang betul-betul pelanggaran, jahat gitu dalam tanda petik, Anda benar-benar nggak ada polisi nih, lampu merah dilanggar, itu maksudnya exceptional violation. Human error ini ujung-ujungnya bisa membawa kepada konsep dua ini, kecelakaan yang lawannya adalah keselamatan. Jadi konsep human error itu jadi basic untuk memahami tentang kecelakaan dan keselamatan. Dan ini yang nanti akan sangat penting dan kelihatan di industri ya. Kadang pengetahuan tentang teori-teori yang kita pelajari 5-6 minggu terakhir itu kan intangible, nggak kelihatan, tapi outputnya yang kelihatan. Anda kerja mungkin nanti ya, selain pilihan menjadi HRD atau fungsi-fungsi yang umum di bidang psikologi, safety itu juga jadi lahan yang cukup menjanjikan gitu untuk lulusan psikologi, karena biasanya dia akan rekrut semua jurusan. Nah, termasuk salah satunya psikologi gitu. Karena itu kan kaitannya dengan behavior, dengan perilaku juga. Nah ini hubungannya ya, bahwa manusia ini cenderung disalahkan dalam setiap kecelakaan. Pertanyaannya adalah seberapa besar kontribusi manusia dalam kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan itu manusia tuh paling gampang disalahin, dan itu paling enak tuh, ada yang disebut blaming culture. Jadi dia akan memuaskan korban, authority, dan perusahaan juga. Jadi kalau ada kecelakaan, apalagi yang besar-besar, dan belum ada pihak yang bisa disalahkan, diklaim salah siapa nih, itu kayaknya belum puas, termasuk juga korban gitu. Biasanya kecelakaan lalu lintas, truk ugal-ugalan, pelakunya belum ditangkap, belum dijadiin tersangka, itu perasaannya akan lain gitu. Ketika udah ditangkap polisi, dijadikan tersangka. Dan dalam prinsip investigasi kecelakaan biasanya itu
apa yang kita hipotesiskan itu akan apa yang kita temukan. Jadi kita udah kayak bias sebetulnya. Jadi kita hipotesiskan kalau ini ngantuk pengemudinya. Nanti evidence-nya akan cenderung ngarah ke situ. Gitu. Jadi mengkonstruksi hipotesis dalam suatu investigasi kecelakaan biasanya arahnya ke situ. Dan kalau di Indonesia dan di beberapa negara lain juga ya, itu bisa dipidana. Operator itu bisa dipidana dengan tindak pidana kelalaian. Jadi lalai biasanya sering tuh supir bis ugal-ugalan nabrak, ada yang meninggal, dia jadi tersangka kena pasalnya pasal tentang kelalaian. Mindset masyarakat kalau belum ada yang disalahkan belum tuntas masalahnya gitu. Nah ini kecelakaan itu adalah unexpected events ditambah unwanted outcome. Jadi eventnya nggak diprediksi, hasilnya nggak diinginkan. Karena ada 4 kemungkinan nih. Kalau eventnya nggak terduga dan outcome-nya nggak diinginkan, ini kecelakaan. Kalau eventnya terduga, terprediksi sesuai keinginan kita hasilnya, ya ini normal. Kita harapkan yang ini. Tapi kalau eventnya terduga dan terprediksi tapi outcome-nya nggak diinginkan, ini yang disebut gagal sebetulnya. Anda nggak berhasil, gitu. Tapi bukan kecelakaan juga, karena Anda udah predik ini. Kurang beruntung atau coba lagi. Nah yang sebelah sini, eventnya tidak terduga, tapi outcome-nya diinginkan. Ini kayak serendipity gitu. Kita kayak penemuan-penemuan yang nggak sengaja gitu, kayak microwave itu kan awalnya dia neliti apa, ternyata bisa buat manasin makanan. Nah itu kan eventnya nggak terduga, tapi outcome-nya itu diinginkan. Gitu. Nah ini rezeki aja gitu. Nah kecelakaan ada di domain yang ini. Dia outcome-nya nggak diinginkan, eventnya tidak terduga. Maka konsep safety itu bukan freedom from accidents. Karena accident itu adalah luaran aja, hasil dari serangkaian proses, yang prosesnya itu macam-macam, bisa baik, buruk, predicted, unpredicted, kelihatan, nggak kelihatan, dan seterusnya. Sehingga ada kemungkinan chance untuk terjadinya sesuatu itu buruk, yang disebut risiko. Jadi intinya safety itu adalah freedom, bukan freedom dari accident, tapi freedom dari unacceptable risk, risiko. Ya. Jadi ada yang disebut dengan risiko. Jadi safety itu bukan nggak ada kecelakaan sama sekali, karena kecelakaan itu luaran aja, proses itu macam-macam. Anda melanggar lalu lintas di Suhat itu juga nggak akan tiba-tiba langsung ketabrak kan, karena banyak interaksi yang terjadi. Ketika trafficnya lagi kosong, Anda langgar ya Anda kan baik-baik aja gitu. Tapi apakah itu acceptable risk-nya? Nah, ada 2 hal ini. Ada yang disebut risiko, ada yang disebut bahaya, risk dan hazard. Risiko ini adalah dia abstrak ya. Kita mulai dari sini aja. Risiko itu konsep abstrak, sedangkan hazard itu adalah benda atau perbuatannya. Jadi risiko adalah chance, peluang atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan. Jadi risiko kecelakaan itu kemungkinan terjadinya kecelakaan. Ada manajemen risiko kan kalau di perusahaan, risiko bangkrut misalkan. Nah, peluang terjadinya bangkrut. Sementara hazard atau bahaya itu peristiwa atau kondisi dalam sistem yang dapat mengakibatkan kerugian seperti cedera. Jadi hazard dalam berkendaraan itu ya pengguna jalan lain, itu hazard buat kita. Kita sebagai pengendara motor nih atau mobil, pengendara lain sekitar kita yang sama-sama pengendara itu hazard juga. Karena dia bisa random kan, bisa bertindak macam-macam, tahu-tahu belok, tahu-tahu dia stop di depan, macam itu kan hazard juga. Lubang di jalan, nggak pakai helm itu perbuatan, itu juga hazard, bahaya. Ada kucing, ada kodok, ada macam-macam, ya itu hazard juga semuanya. Kerikil, ya itu hazard. Jadi risiko itu tentang konsep, dia sifatnya abstrak, sementara kalau hazard itu benda, konkret dia. Banyak hazard yang tidak dikendalikan, maka risikonya tinggi. Banyak hazard nggak masalah, yang penting ada di pengendaliannya, gitu. Kerja di konstruksi itu kan hazard semua tuh, Anda ketiban beton dari atas atau paku, palu dan sebagainya, Anda bekerja di ketinggian, panas, itu kan hazard semua. Tapi kalau dikendalikan dengan baik ya risikonya akan rendah. Nah ini contoh hazard ya. Ini adalah becek air, pengendaliannya adalah kasih warning gitu. Waktu dulu saya jadi cleaner, yang pertama kali dilakukan setelah ganti baju adalah ganti baju dinas ya, dinas cleaner itu, dan pakai sarung tangan segala macam. Yang dilakukan adalah naruh tanda ini sebagai tanda kalau di lantai itu ada cleaner yang sedang bekerja dan ada potensi hazard di situ. Misalkan saya ngepel itu kan basah, kamar mandi saya siram-siram segala macam itu kan basah. Jadi ini kasih tanda ini di depan kamar mandi dan di beberapa titik.
tangga, lift dan sebagainya. Ada 4 atau 5 waktu itu. Ini contoh hazard yang kita bisa lihat. Kemudian kita akan belajar tentang teori terjadinya kecelakaan. Kecelakaan itu dilihat bisa simple linear cause effect atau domino model dan kompleks atau Swiss cheese model. Kita mulai dari yang simple ya, bahwa kecelakaan itu terjadi karena dia adalah puncak dari serangkaian sebab akibat gitu. Jadi kecelakaan disebabkan oleh A, yang disebabkan oleh B, disebabkan oleh C, dan disebabkan oleh D, dan seterusnya. Sehingga konsekuensinya kecelakaan dapat dicegah dengan menemukan atau mengeliminasi penyebab terdekat. Misalkan si A ini yang paling dekat dengan eventnya, kecelakaan, maka dia yang dieliminasi. Konsep safety dalam hal ini adalah dia meningkatkan kemampuan organisasi dalam menemukan sebabnya apa. Hubungan hazard dan risk adalah adanya kegagalan komponen baik teknis, organisasional atau manusia. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya. Kecelakaan itu terjadi karena ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ini jatuh semua tuh, tertek sampai di ujung terjadilah kecelakaan. Lalu gimana eliminate-nya? Diambil yang jadi sebabnya tuh. Ketika yang lainnya jatuh kan dia nggak kena yang sebelah sini, maka nggak terjadi kecelakaan. Ini yang disebut dengan domino model kecelakaan. Gitu. Kecelakaan itu terjadi karena apa? Misalnya tabrakan di perempatan gitu. Karena pelanggar lalu lintas, ada orang yang nerobos lampu merah. Ya udah berarti itu yang diangkat. Itu dominonya itu yang diangkat. Lalu yang kedua adalah kompleks atau linear cause effect. Ini lebih sulit lagi atau lebih kompleks karena kecelakaan rupanya tidak sesimpel itu dijelaskan. Kecelakaan merupakan kombinasi dari kegagalan aktif dan kegagalan laten. Kecelakaan itu nggak terjadi saat itu, menurut pandangan yang ini. Dia adalah akumulasi dari bahaya atau failure laten. Yang udah laten itu apa? Yang udah ada lama gitu. Yang akhirnya dia aktif karena ada satu behavior atau yang disebut active failure, kegagalan aktif. Dia merupakan kegagalan lapisan-lapisan penyelamat atau barrier dalam sebuah sistem. Dicegah dengan memperkuat lapisan atau benteng pertahanan dalam sistem. Itu konsekuensinya. Konsep safety adalah mengukur indikator performance pada setiap levelnya. Hubungannya itu adalah terjadinya hubungan hazard dan risk karena terjadinya degradasi atau penyimpangan komponen. Seperti ini. Kecelakaan itu terjadi ketika lubang-lubang di keju Swiss ini membentuk trajektori yang lurus. Ini kecelakaan nih. Ada laten failure di sini 1, 2, 3, sementara active failure-nya yang paling dekat dengan kejadian. Kalau ini semua jebol, kecelakaan. Anda nyetir rem mobilnya blong, itu kan latent failure, kegagalan yang udah ketahuan. Tapi kalau nyetirnya pelan 5 km per jam, pelan banget gitu, di komplek perumahan, ini lapisan yang ini mungkin nggak tembus. Anda nggak terjadi kecelakaan tuh. Nyetir di perumahan, mobil yang nggak ada remnya nih, Anda ngegas, lepas, pelan-pelan lagi. Ngegas lagi, lepas lagi. Ini nggak akan terjadi kecelakaan karena nggak ada active failure di situ. Gitu. Tapi kalau Anda ke tol atau ke traffic umumnya, ya mungkin akan terjadi kecelakaan. Jadi ini terjadi nih. Lapisan 1 mungkin jebol, lapisan 2 jebol, tapi dia dibentengi oleh lapisan yang lain. Kayak tadi, remnya jebol nih. Mungkin ini udah bolong di sini. Tapi kemudian active failure-nya dijaga. Pelan banget. Saya pernah nyetir tuh lampu mati tuh di Cilacap ya, di daerah desa gitu. Jadi kanan kiri sawah nggak ada penerangan, lampu mobil saya mati. Ya udah pelan-pelan aja gitu. Pakai tanda sen hazard itu lampu yang sen 2 itu. Terus lihat pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Dan saat itu malam juga nggak banyak kendaraan. Ya akhirnya selamat-selamat aja gitu, nyetirnya pelan dan awas gitu. Latent failure-nya gagal tuh, tapi active failure-nya tidak terjadi karena barrier-nya ada, benteng penyelamatnya tuh masih ada gitu. Nyetir mobil lagi ngantuk bisa aja, nggak mesti langsung kecelakaan juga, tapi kalau Anda ngantuk terus pelan-pelan atau Anda siram-siramin mukanya gitu, active failure-nya akan menjaga jadi lapisan terakhir yang membentengi terjadinya kecelakaan gitu. Itu yang saya bilang tadi, Anda langgar aja tuh suhat tuh, lampu merah. Ya belum tentu kecelakaan juga, karena mungkin barrier-nya itu ada. Ya traffic yang lain hati-hati gitu, Anda ngelanggar, set. Padahal Anda merah tuh, yang lain masuk, dia awas, cukup aware, situation awareness-nya bagus, dia ngerem.
Nah, akhirnya active failure nggak terjadi kan, kecelakaan nggak terjadi. Jadi ya itu bukan encourage untuk melanggar ya, tapi kecelakaan itu chance, peluang. Dia tidak sesimpel linear. Jadi kalau saya lebih setuju konsep yang ini, dan ini yang memang paling banyak digunakan sebagai dasar untuk investigasi kecelakaan. Karena cara pandangnya adalah sistem. Kalau yang ini, cara pandangnya adalah manusianya, karena manusia yang paling dekat dengan event kecelakaan, domino yang paling dekat dengan kecelakaan, sehingga dia yang diangkat. Sehingga nanti akhirnya dia yang disalahin tuh. Kenapa pilotnya kemarin ya, kenapa dia ngantuk atau tidur gitu, ya, akhirnya yang disalahin dia. Kalau konsepnya ini, jangan-jangan waktu istirahatnya, sistem dia kurang, sistem untuk rosternya itu rotasi penugasannya kurang. Perusahaannya jangan-jangan nggak memperhatikan keadaan karyawannya dalam kaitannya dengan urusan keluarganya. Kan ada tuh sekarang katanya lagi rame tentang cuti untuk ayah, untuk suami gitu. Nah itu nanti kalau udah diimplementasi, mungkin itu akan bisa menjadi barrier di sini, sistem. Jadi ayah akan cukup tidur untuk membantu istrinya, kalau bantuin. Kadang kalau cuti juga nggak ngapa-ngapain gitu, ya, ikut tiduran juga sama bayinya gitu. Ini sama aja. So ini contohnya ya. Kalau ada bis ugal-ugalan, itu bisa jadi supirnya itu jadi active failure. Anda kalau yang dari Jawa Timur, Jogja, dulu zaman saya kuliah tuh Jogja, kalau Jawa Timur ada bis Sumber Kencono, ada bis Eka Mira tuh yang suka ugal-ugalan sampai diplesetin Sumber Bencono. Kalau di Jawa Timur mungkin apa ya? Harapan Jaya. Kalau Bagong-Bagong itu ini nggak? Bagus juga nggak? Saya nggak tahu deh. Kalau dulu pernah naik sekali Sumber Kencono ya, memang banyak-banyak istighfar gitu. Jarang rem itu supir. Luar biasa. Saat itu ya, saya nggak tahu sekarang. Active failure dia asal-asalan. Kalau terjadi kecelakaan itu bukan cuma active failure-nya itu jangan-jangan supirnya, tapi sebetulnya jangan-jangan terjadi hal-hal yang lain juga. Misalnya prinsip atau sistem kejar setoran. Itu kan organisasional tuh. Ada barrier di sini, sifatnya organisasional. Karena sistemnya kejar setoran, sebanyak-banyaknya dia harus nyetor dalam hari itu, akhirnya perilakunya ugal-ugal, yang penting dapat banyak penumpang dan banyak setoran. Bisa jadi supirnya benar, tapi active failure-nya itu terjadi karena maintenance-nya nggak bagus. Jarang dirawat bisnya, remnya nggak pernah dilihat, pas lagi dijalanin minyak remnya habis atau hidroliknya nggak bermasalah, nggak berfungsi dengan baik. Kenapa tuh terjadinya? Karena biayanya tinggi, manajemen cut maintenance cost. Kenapa terjadi seperti itu? Ya manajemennya nggak benar dan seterusnya. Ini lapis-lapis yang akhirnya menghasilkan kecelakaan. Jadi melihat satu kecelakaan itu dia adalah peluang, chance yang terjadi karena serangkaian event, aktif dan laten. Pendekatannya adalah ini, person based dan system. Yang tadi domino ini dia cenderung person based. Ini pandangan lama, agak usang dan nggak komprehensif. Sementara kalau yang terbaru, yang domino sebenarnya nggak baru juga, tapi relatif konsisten gitu hasilnya. Itu dia masuknya sistem base gitu. Person base dia mengikuti linear tadi, jika X maka Y tadi yang saya bilang ya. Kalau kecelakaan terjadi karena supir yang ngantuk ya berarti supirnya yang salah. Kalau di sistem belum tentu supirnya. Bisa jadi perusahaannya, gimana dia ngatur rotasi supir tuh. Gajinya oke nggak, sistem istirahatnya gimana gitu. Nah itu akan komprehensif. Kalau di sini ya udah salah supir, kenapa lu ngantuk gitu. Kenapa nyetir pas ngantuk, kenapa maksain bertugas ketika ngantuk. Kecelakaan terjadi karena ada interaksi antara bahaya laten, kecelakaan terjadi karena ada kesalahan operator, maka mindsetnya jadi siapa yang disalahin, gitu. Mencari siapa perilaku operator yang posisinya atau urutannya paling dekat dengan event, dengan kecelakaan itu. Ada positifnya memang, cepat selesai, tadi satisfying gitu. Ada yang disalahin udah semua tenang. Udah ada yang nyalain salah supirnya nih, masuk penjara, terus ditangkap, udah selesai. Manajemennya nggak kesentuh. Kalau ternyata ini terjadi karena sistem kejar setoran, ya nanti ya supir-supir lain akan jadi berlaku sama juga, akhirnya nggak menyelesaikan masalah. Bad side-nya hanya parsial, hanya menyentuh permukaan. Nah ini tadi, tidak ada pembelajaran.
Lawannya adalah ini mengikuti model kompleks, ya, sistem approach. Semua lapisan pertahanan jebol pada satu lintasan lurus. Tadi di si Swiss cheese tadi, kecelakaan terjadi karena interaksi laten dan aktif. Mindsetnya mana yang harus diperbaiki. Jadi di sini udah nggak nyalain orang. Ini yang sedang diargumentasikan terus bahwa kecelakaan itu ya memang ada porsi kesalahan manusia, kontribusinya. Human error itu 85% contribute ke kecelakaan. Ini kalau reportnya dari NASA di kecelakaan penerbangan. Tapi kemudian itu terjadi nggak sendirian gitu. Manusia itu misalkan dia melakukan active failure yang akhirnya mengakibatkan kecelakaan, itu nggak terjadi karena saat itu aja gitu. Saat itu mungkin dia lagi dalam tanda petik lagi apes. Kenapa terjadi begitu ya? Sistem sebelum di belakang-belakangnya itu ada yang jebol juga. Dan itu yang di-trace juga, yang dilacak oleh pendekatan ini. Mana yang harus diperbaiki dan diimprove? Kalau tadi si pilot ngantuk, jangan-jangan manajemennya harus tadi coba implementasi cuti ayah lebih dini gitu. Belum ada undang-undangnya, tapi mungkin dia bisa apply policy gitu. Pilot harus report update tentang keluarganya, karena itu akan ngaruh tuh. Pak, saya baru punya anak gitu. 3 bulan ini ya dia akan pelajari harusnya perusahaan tuh kalau punya anak. Dia ngapain gitu, apa behavior dia yang berubah, pattern dia yang berubah yang bisa berpengaruh ke performance dia di kerjaan. Oh, tidurnya jadi berubah karena mau nggak mau kebangun terus, walaupun dia nggak bantuin istrinya tetap aja kan kebangun. Misalkan sejam sekali bayi bangun ya akhirnya pola tidurnya berantakan, harus diatur ulang penjadwalannya misalnya. Good side-nya dia mendalam, ada pembelajaran, perbaikan, tapi lambat, prosesnya panjang. Ini kalau kecelakaan pesawat itu biasa setahun. 1 bulan itu undang-undangnya mengharuskan investigator rilis preliminary report. Tapi kemudian maksimal 1 tahun itu harus sudah ada final reportnya. Belum tentu ada yang disalahkan juga karena dia sistem mindsetnya adalah apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diimprove, bukan siapa yang salah, bukan siapa yang harus dipenjara. Ya ini bus kota ngebut kemudian kecelakaan. Kalau person base itu ya salah supir karena dia paling dekat dengan event kecelakaan itu. Selanjutnya mekanik perawatan, mungkin dia supirnya mungkin baik-baik aja, dia ngejalanin mobilnya bener, tapi kemudian remnya jebol. Ya dia mau ngerem nggak bisa dong. Kenapa nih remnya bisa jebol? Karena mekaniknya, petugas maintenance-nya tidak menjalani prosedur misalkan, atau ada pemangkasan biaya maintenance sehingga nggak dirawat, remnya nggak pernah dilihat misalnya. Sistem approach, lapisan mana yang salah? Unsafe X, ini supir ngebut, ini paling bawah yang dekat dengan kecelakaan, salah teknik pengereman, salah persepsi, ini aktif, tapi kemudian dia akan menjangkau lapisan-lapisan yang nggak kelihatan, yang laten. Precondition of unsafe X, kelelahan misalnya. Line management, bis nggak dirawat, supir tidak di training. Yang ngeri ya, saya lagi terlibat riset sama beberapa kampus, ITB salah satunya, itu tentang large truk gede. Di Indonesia itu kadang rekrutmen atau regenerasi truk itu agak asal-asalan. Jadi dia ngajak anak muda misalkan, usia kalian gitu, yang cowok-cowok gitu, jadi kernet dulu tuh. Nanti lama-lama disuruh nyetir sendiri aja, belum punya SIM, belum ada, udah nyetir gitu. Supir kontainer itu, large truck itu maksudnya trailer ya, yang gardan kalau di tol itu yang bayarnya paling mahal lah itu di tabel itu yang gandar istilahnya, ganda atau apa gitu. Itu gitu, nggak ada kompetensi, nggak ada skill, disuruh bawa. Jadi trainingnya on the job training tuh, langsung di jalan, bayangin. Nah, kadang-kadang kan gitu ya, Anda lihat aja supir truk kadang-kadang cuma pakai kaos kutang doang, terus sembarangan tuh truk kontainer. Kecuali yang memang ada trainingnya. Kalau Anda supir truk yang Pertamina yang bawa bensin itu, yang truknya merah-merah itu, ya dia lain itu. Atau supir-supir di perusahaan sejenis gitu yang risikonya tinggi, biasanya dia akan lebih mentraining supirnya, ada karir yang jelas gitu. Bukan supir tembak kayak kebanyakan truk-truk gitu. Nah ini kan bahaya ya, karena sistemnya berarti supir nggak di training, ini jadi bahaya laten tuh. Bayangin aja anak muda kalian gitu, 17 tahun, kalian berapa? 20 ya? 19 tahun, nyetir truk puluhan ton gitu loh. Bukannya nggak boleh, bukannya nggak bisa, tapi kan harus ada training dulu gitu. Mulai dari bawa mobil kecil dulu.
kalau nggak salah ya, bikin SIM B ke atas itu bis, truk, itu harus punya SIM A dulu. Jadi nggak bisa langsung bikin SIM B, harus punya SIM A dulu, SIM mobil biasa. Ya kan? Anda harus familiar dulu dong sebelum bawa mobil-mobil gede, itu kan bawa mobil kecil kayak apa gitu. Karena nanti ruang manuvernya beda, ya kan? Persepsi, depth perceptionnya beda, macam-macam. Ada juga kebijakan dari perusahaannya. Sistem kerja restoran, schedulingnya salah, rotasinya, kurang SDM, perawatannya minimalis, macam-macam. Gitu. Jadi dia ada lapis-lapis yang nanti bisa diperbaiki. Unsafe face terjadi kenapa? Karena ada precondition. Kenapa terjadi? Line manajemennya ada bermasalah. Kenapa itu terjadi? Terus di tracing sampai ketemu root cause-nya, akar masalahnya, itu yang diperbaiki. Prinsip keselamatan kerja ini 3 ya. Yang pertama primary, secondary, tertiary. Primary intinya adalah dia mencegah kecelakaan. Gimana caranya supaya kecelakaan tidak terjadi? Kalau terjadi, gimana caranya supaya kerusakannya nggak besar? Itu secondary. Tertiary itu gimana ceritanya kalau udah terjadi kecelakaan, ada kerusakan, konsekuensinya nggak serius gitu. Pakai helm itu masuk apa? Tertiary atau secondary atau primary. Supaya nggak kecelakaan, nyetirnya harus hati-hati ya. Nyetir motornya jangan selebor-selebor gitu, nggak jelas gitu kan. Itu primary. Kalaupun kita kecelakaan, minimal rusaknya nggak parah deh, pakai helm. Pakai helm itu secondary. Jadi kalaupun kecelakaan, pala Anda nggak rusak, gampangnya gitu. Kalaupun terjadi itu, konsekuensi tersierinya apa supaya konsekuensi seriusnya nggak terjadi? Ya, misalnya Anda tahu tentang P3K, Anda tahu awareness tentang itu. Kalau misalkan kayaknya ada yang sakit nih patah tulang, mindahinnya harus. Ini lebih ke sistemik sih. Jadi kalau kayak PPE, Personal Protective Unit, Equipment, kayak di tukang bangunan ini, pekerja konstruksi, ini levelnya secondary, mencegah kerusakan. Kalau mencegah kecelakaan itu biasanya di behavior dulu. Kalau alat-alat itu masuknya ke sini. Jadi metode kerja itu harus benar supaya nggak terjadi kecelakaan, itu primary. Kalau kecelakaan, misalkan ada begini, nggak boleh naruh palu sembarangan di konstruksi. Ya, apalagi kalau dia di high rise building, gedung tinggi tuh. Anda naruh palu di sini karena lagi kerja yang lain, palunya nggak ditaruh di belt Anda. Ini kan ada perlengkapan tuh buat naruh alat-alat. Palunya digeletakin di sini. Senggol dikit, jatuh, bisa niban ke yang bawah kan. Nah, mencegah kecelakaan itu di primary, itu melarang misalkan ada prosedur. Kalau naruh alat nggak boleh selain di tubuh kita, harus ada di ini, belt kita yang pakai alat-alat itu. Itu primary. Nah, secondary ya pakai helm. Jadi kalau itu palu ternyata ada yang melakukan kesalahan di atas, palunya jatuh, yang di bawah minimal balanya nggak bolong lah gitu, tok gitu. Itu mencegah kerusakan. Mencegah konsekuensi serius di proyek itu harus ada dokter misalkan, atau harus ada ambulan atau petugas medis yang kalau tertiary ini jebol, secondary jebol juga, tertiary-nya ini bisa membantu supaya kerusakannya tidak serius banget gitu. Ada medis di situ, ada P3K, kotak P3K itu tertiary. Kalau terjadi apa-apa ya ada di situ. Tapi makainya bisa nggak itu obat-obat ini maksudnya apa? Karena dulu saya ikut PMR, apapun sakitnya obatnya minyak kayu putih gitu. Jadi pingsan minyak kayu putih. Mual-mual ada yang upacara kan biasanya kalau Senin kita jaga upacara di belakang. Udah ada yang perempuan misalkan nyeri haid gitu, dibawa ke itu minyak kayu putih sama teh manis anget. Udah itu. Jadi di logbook kita selalu isiannya itu. Nama, kelas, sakitnya apa, beda-beda tuh. Tapi di penanggulangannya MKP itu minyak kayu putih, MKP teh hangat, MKP teh hangat. Jadi apapun sakitnya, obatnya 2 itu. Termasuk bukan hanya di konteks industri, konstruksi, tapi di keseharian juga ya. Motor itu teorinya ya, motor itu bahkan cuma boleh untuk 1 penumpang, yaitu si supirnya doang. Itu awal diciptakan motor. Lalu ada pillion itu pemboncengnya. Bukan pembonceng, yang dibonceng itu ya maksimal 1 orang dewasa, jadi 1 motor kapasitasnya 2. Tapi kan akhirnya kita dipakai maksimal 4 ya, 2 anak kan, 2 anak itu
depan. Saya juga kayak gitu soalnya kalau untuk di deket-deket aja gitu, bahkan ada kursinya di depan tuh buat anak yang kecil kan. Nah itu tambah lagi. Contohnya apalagi buat bawa barang. Nah, loh. Jadi dia bawa barang kayak gitu aja, itu motornya nggak bergerak, itu udah jadi latent failure itu udah kegagalan laten. Ditambah lagi motornya bergerak, nyetirnya nggak bener, bisa men-trigger active failure. Tapi bawa begini bisa selamat nggak? Bisa-bisa aja tuh kalau yang nyetirnya cukup stabil, akhirnya kan nggak terjadi kecelakaan. Active failure-nya tidak ter-trigger, tapi latent failure-nya udah besar sekali gitu. Jadi itu ya akan terlihat sekali kalau di industri gitu konstruksi. Beberapa waktu lalu saya pernah kenalan lah ya sama seorang pegiat safety. Beliau tuh safety officer di perminyakan gitu. Jadi dia memang ahli safety di perusahaan minyak ya di Papua sana di Teluk Bintuni. Lalu dia bikin komunitas, kalau Anda nanti cari di Instagram namanya Safe Kids Indo. Jadi dia ingin menerapkan prinsip-prinsip safety di rumah untuk menyelamatkan anak-anak dari hazard yang terjadi di rumah. Karena rupanya rumah itu kan bukan pabrik ya. Kalau pabrik itu kan Anda bisa bikin kayak jalur hijau. Jalur hijau itu tempat untuk jalan orang. Kalau jalurnya merah itu orang nggak boleh melintas ke situ karena ada forklift, ada kendaraan-kendaraan berat di situ. Tapi kalau rumah kan nggak ada kayak gitu-gitu kan, nggak dibikin tanda hati-hati segala macam. Dan kecelakaan atau failure itu mungkin terjadi di rumah dan yang paling kena dampaknya itu anak-anak. Contohnya, ini dia ada video yang ini misalnya. Jadi naruh perabotan, apalagi yang dia sifatnya kecil dan tinggi sehingga rawan untuk jatuh itu harus dipikirkan tuh. Dia berarti nggak di hook, dia nggak diikat. Kalau Anda beli rak buku biasanya di bagian atasnya tuh ada pakunya tuh buat ditempel ke tembok gitu biar dia nggak jatuh, nggak tumbang kalau dinaikin anak-anak. Yang paling sering juga isunya, kalau Indonesia mungkin jarang ya karena rumah-rumah di Indonesia jarang yang punya kolam renang kecuali sultan-sultan ya. Kalau di Amerika itu kebanyakan rumah di sana itu punya kolam renang di backyardnya, sehingga kematian tertinggi anak-anak nomor berapa gitu, kalau nggak nomor 2, nomor 3 adalah karena drowning, tenggelam. Jadi kolam renang kan nggak ditutup tuh, nggak diterpal juga kan, udah biarin aja. Anak-anak tanpa pengawasan tahu-tahu kecebur, jatuh. Nah itu kematian anak-anak paling besar di Amerika, termasuk top 3-nya, top 3-nya itu adalah drowning karena tenggelam. Di Indonesia enggak, karena ya nggak ada kolam renang juga. Kalau bak mandi juga kayaknya nggak sedalam itu ya bak mandi. Jadi dia intinya tenggelam dan karena masuk kolam yang tiba-tiba kan suka itu kolam renang kan gitu ya, ada yang cetek dulu terus tahu-tahu lama-lama dia miring dalam tuh. Nah, itu harus hati-hati. Itu cukup inovatif nih komunitas ini. Beliau concern biasa nanganin minyak ya, yang safety critical industry sama kayak penerbangan, minyak, tambang itu sangat-sangat safety critical. Lalu dia bawa ke rumah gitu. Karena memang rupanya sering gitu. Kayaknya setahunan yang lalu tuh saya nyetrika pagi nyiapin baju gitu. Lalu saya terdistraksi tugas yang lain. Jadi setrikaan tuh masih panas, sudah saya cabut tapi masih panas dan masih dalam jangkauan anak saya gitu. Ya dia nggak sengaja nyentuh gitu, cuma setitik gitu di tangan, tapi kan melepuh ya. Ya walaupun akhirnya alhamdulillah baik-baik aja sekarang gitu, tidak ada dampak yang macam-macam, tapi itu kan suatu kesalahan gitu. Primary-nya tuh nggak dijaga gitu, primary-nya. Secondary ya nggak ada, masa anak-anak suruh pakai protective unit kan nggak mungkin. Nah ini contohnya ada primary, pelatihan operator dalam mengoperasikan mesin. Tadi yang ekskavator kecil dia jatuh itu ya berarti dia nggak tahu tuh cara pakai yang bener kayak apa muternya segala macam, kok dalam kondisi miring dia masih muter. Training yang untuk levelnya knowledge dan skill ini perlu karena ini pencegahan. Secondary adalah ketika dia udah
attack gitu, udah terserang dengan hazard itu, minimal nggak bahaya amat, nggak rusak amat gitu. Tertiary ada kotak P3K, ambulans, staf K3 bersertifikasi. Anda kalau ada yang tinggal di daerah Rampal, tahu Rampal ya, lapangan Rampal itu, saya suka lari pagi di situ dan suka ketemu tentara-tentara. Tentara kan itu kan banyak banget unit-unit tentara kan, ada Kostrad lah, ada apa gitu. Itu pada lari pagi kan di situ. Coba perhatiin, itu selalu diikutin sama ambulan di belakangnya. Jadi rombongan tentara itu kalau lari, ada provos, tentara yang jagain di depan, yang ngatur lalu lintasnya, nyetopin supaya dia larinya lancar, rombongan itu. Ada ambulan di belakang si rombongan lari itu. Nah, ambulan itu adalah tertiary. Jadi kalau ada yang pingsan, dekat dengan pertolongan. Walaupun kayaknya nggak akan terjadi, karena tentara kan kuat-kuat gitu. Tapi ya mungkin aja dia mencegah itu. Selalu coba deh Anda main ke Rampal pagi-pagi, hampir setiap hari ada aja kan yang lari pagi itu pasti tentara itu rombongan banyak, pasti dia selalu ada ambulan di belakangnya ngikutin. Kalau si provos tentara-tentara yang jagain supaya dia nggak arus lalu lintas lain nggak nabrak, setiap persimpangan itu di stop dulu supaya dia lancar, itu secondary. Merekayasanya bisa dengan behavior based safety. Ini konsep yang tadi Safe Kids Indonesia itu dia rely ke sini, behavior based safety. Jadi keselamatan berbasis perilaku. Evolusinya itu dari sini ke sini ya. Awalnya itu keselamatan itu dipandang sebagai reaktif aja gitu. Jadi orang itu instinktif. Nanti ada papernya Anda bisa baca. Instinktif. Jadi di mana menghindarinya tergantung kita aja gitu. Sebagai manusia, sebagai creature itu kan ada insting untuk bertahan hidup. Kemudian sampai kepada yang paling oke, yang paling ini adalah teams. Supervision diawasi. Jadi dia ada pengawas yang ngawasin supaya ini nggak aman gitu. Jadi levelnya masih perlu orang lain untuk membackup tentang keamanan, tentang safety. Kalau ini udah ada kesadaran diri nih, self. Jadi dia tahu mana yang aman, mana yang nggak aman. Pakai helm itu bukan karena takut ditilang polisi, tapi emang karena paham tentang tadi bahaya, mengurangi risiko kalau kita terjadi kecelakaan, impact di kepala gitu. Kalau masih takut polisi ya berarti levelnya di supervision. Tapi kalau level yang ini sudah membantu orang lain untuk safety. Jadi self ini udah pada sadar, lalu sekumpulan self itu, sekumpulan individuals yang sadar itu saling membackup, saling support. Biasanya terjadi di industri. Jadi kalau ada yang nggak pakai protective equipment, diingetin. Atau ada yang salah, diingetin gitu. Saya pernah cerita ya, kalau di pabrik Airbus, saya pernah kunjungan ke pabrik Airbus di Wales, di Houghton. Itu kalau naik tangga atau turun tangga, kita harus pegangan handrailnya. Jadi boro-boro tuh kalau naik tangga sambil main HP gitu. Kayak yang saya lakukan kalau naik ke lantai 3 tuh, gedung C, kalau mau sholat sambil main HP. Atau beberapa orang gitu, enggak. Dia harus baris, jadi kalau tadinya kita ngobrol gitu ya harus baris depan-depanan gitu, harus pegangan handrailnya, selalu pegang handrail. HP boro-boro, kalau ketahuan akan diingatkan, bisa jadi ada poin pelanggaran gitu. Karena mencegah tripping, jatuh kepleset di tangga. Salah tangga itu hazard yang lumayan besar, banyak kecelakaan terjadi di tangga. Karena begitu Anda stepping salah, itu kemana-mana efeknya tuh. Kalau nggak kuat, jatuh guling-guling, yang paling gampang, paling rendah kan keseleo ya. Gitu terus udah selesai tuh, Anda nggak guling-guling. Tapi ada beberapa orang yang nggak stabil, guling-guling, akhirnya bukan cuma kaki, tapi semuanya, bahkan bisa sampai patah. Yang saya ceritain dulu juga kayaknya ya, pernah. Di Inggris itu kalau Senin, selalu banyak orang pakai ini, apa namanya nih? Ya tongkat buat jalan. Karena abis mabok Sabtu Minggunya, pas balik ke apartemen mereka, kepleset di tangga. Itu banyak banget tuh. Kepleset karena mabok kan, nggak setengah sadar. Jam 4, jam 3 pagi biasanya tuh. Jatuh guling-guling, panggil ambulan, di gips segala macam. Sering banget tuh. Walaupun sebetulnya cederanya nggak seserius itu, tapi penanganannya mungkin standarnya di sana begitu. Jadi kelihatannya heboh aja tuh. Pakai tangga, padahal sebetulnya kalau jalan aja ya bisa gitu, cuma agak pincang. Ini behavioral based safety. Bisa juga dengan nudging ya. Ini ada misalkan contoh di paper baru nih, bulan Mei, bahkan belum
belum terbit ya, masih in press bulan Mei 2024. Ini ceritanya perusahaan steel ini baja ya, kayak Krakatau Steel kalau di Indonesia, ini di Belgia. Ada 2 hazard yang mengancam di sana. Yang pertama gas, kebocoran gas, sama kepleset di tangga. Nah, gimana caranya supaya pegawai sana behaviornya itu safe gitu. Di sini dia menyediakan alat pendetektor kebocoran gas. Cuma masalahnya jarang dipakai, atau kalau dipakai ditaruhnya nggak bener di face-nya ini. Akhirnya intervensinya dia kasih simbol ini di face untuk salience, ngingetin, menonjol nih stimulus ini supaya lu taruh ininya yang bener dong di sini lokasinya, jangan dikantongin, jangan ditaruh di lokasi yang nggak optimal. Taruhnya di sini. Nah, ini contoh nudgingnya. Jadi dia salient, stimulusnya yang harus jadi attention, harus jadi perhatian. Ya, itu dikasih tahu tuh di sini. Kalau dia ini dikasih tapak-tapak tangan nih, hijau ini kalau Anda zoom nanti dibaca di papernya, ini kayak tapak-tapak kaki yang waktu di video beberapa waktu lalu, tapi ini bentuknya tangan dan dia ditempel di handrailnya supaya ketika dia naik turun tangga dia pegangan sama handrailnya, sama yang saya ceritain tadi di pabrik Airbus, pesawat Airbus itu. Karena ya tadi itu untuk mencegah terjadinya, karena ini hazard, tangga itu hazard, betul-betul hazard yang bahkan di rumah tuh hati-hati, tangga itu hazard, potensi bahayanya besar gitu. Makanya bikin tangga di sudut sikunya itu, kalau yang ngerti dia akan nggak lancip-lancip amat, atau bahkan ada dikasih kayak karet gitu. Dan di stepping yang pertama itu ada ininya juga, ada karetnya. Rumah saya yang Serang itu waktu saya ke Inggris itu kan dikontrakin. Jadi hampir 5 tahun itu rumah dikontrakin ke beberapa orang. Yang terakhir itu penghuninya meninggal karena dia salah stepping di tangga. Jadi pertama tangganya juga ngaco. Itu kan saya beli rumah bekas ya. Jadi saya nggak bisa modif di awal. Sekarang udah direnov alhamdulillah. Dulu tangganya tuh emang curam banget. Udahlah tingginya nggak masuk akal karena dia memanfaatkan ruangan sempit gitu. Jadi karena ruangannya sempit, jadi tangganya itu curam, steppingnya itu tinggi, dan sudutnya itu ekstrim. Dan memang atas waktu itu fungsional, cuma buat jemur, jadi nggak ada ruangan di atas waktu itu. Siang kontrak ini, saya dapat kabar tuh baru belakangan tahu, dia salah stepping di 2 langkah atau 3 langkah terakhir. Jadi begitu sebelum di akhir, dia kepleset, dia napaknya terlalu keras. Nggak langsung meninggal saat itu, dia dibawa ke rumah sakit, karena sakit segala macam kakinya. Dokternya bilang, dokter sarafnya, itu karena dia hentakannya terlalu kenceng. Karena dia step tangganya itu 2 atau 3 gitu, langsung kelewat gitu. Nah, kebetulan dia perempuan, udah tua, mungkin paruh baya gitu ya, umur 50-an. Ya udah nggak sekuat kalian mungkin ya. Jadi kalau kata dokternya itu ada saraf yang kena gitu. Dia nggak langsung meninggal saat itu, jadi bukan karena jatuh keguling-guling nggak, tapi karena dia salah langkah, dan nggak jatuh juga dia kayak langsung berdiri aja katanya, gitu. Ya udah, cuma lama-lama sakit, dia ke dokter, ternyata ada sarafnya, nggak lama meninggal, katanya sih begitu. Ini cerita tetangga aja ya, gosip-gosip ya, saya nggak tahu kejadian sebenarnya apa di rumah itu. Begitu saya renov, saya kan pakai arsitek ya, teman saya yang sana. Saat itu concernnya adalah, Bang, bikinin tangganya yang bener. Ini udah ada yang meninggal di tangga rumah gua, saya bilang gitu. Pokoknya lu bikin yang bener tangganya. Oke, ternyata ada ISO-nya, International Standard, O-nya apa ya? Organization, ISO kan ada ISO 9000 berapa. Nah, di dunia arsitektur itu tangga ada ISO-nya, kemiringan berapa, terus maksimal ini stepnya, tingginya itu berapa. Nah, dia bikin, tapi ini makan ruang nih, Wan, dia bilang. Karena karena sudutnya itu nggak terlalu tajam, berarti kan ruangannya terambil lumayan banyak tuh, ada kali 4 meteran gitu, dan itu pun tangganya modelnya yang kayak gini, jadi ada bordesnya di tengah, set, baru balik lagi, bukan tangga yang langsung satu gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita naiknya nyaman, karena kerasa loh, tangga yang didesainnya dengan benar, itu pas naik atau turun enak, secara langkah nggak terlalu tinggi, dan secara kemiringan juga enak gitu.
tangga gedung C itu yang muter itu, tangga muter itu selalu hazardnya lebih besar karena di bagian sisi itunya loh, yang kecil-kecil. Atau tangga gedung B sana, gedung B, gedung A, yang ruang dosen ke sana. Itu kan ada tuh bagian yang kecil banget tuh pas muter gitu kan, dia kan modelnya gini, terus, nah itu ada tuh Bu Ari, kalau Anda kenal Bu Ari nggak, Bu Ari Pratio itu. Sekarang lagi S3 di Australia beliau. Dosen kita. Bu Ari itu pernah tuh hampir kepleset. Saya juga pernah hampir jatuh. Jadi kepleset di area yang kecilnya. Tangga muter itu akan selalu bahaya. Ya, kalau naik gedung C atau gedung A sana, ambil sisi yang paling gede. Nah itu paling aman deh. Terus pegangan. Nah itu paling benar. Itu didesainnya nggak maksimal karena dia mempertimbangkan ininya, ruangannya dulu gitu. Besaran, ada ruang sisa nih, bikin tangga misalnya. Ya udah. Nggak didesain dengan baik. Oke, ini nudging ya. Oke, pertemuan berikutnya UTS ya. UTS-nya dari rumah masing-masing, silakan nanti lewat Brown. Jadi di Brown itu udah saya buatkan semacam simulasi di kuliah 8 ini UTS. Ini ada instruksi. Ada instruksi untuk menginstal Safe Exam Browser di ini ya. Nanti kalian coba di sini simulasi ujian. Ini nanti di sini ada mulai. Kalau ini karena saya udah coba ya, jadi ini modelnya begini. Nanti kalau kalian bisa masuk ke halaman ujiannya, nah berarti Anda baik-baik aja gitu. Safe Exam Browser-nya sudah terinstall dengan benar. Karena kalau SEB-nya nggak terinstall dengan baik, Anda nggak akan ketemu halaman ini. Gitu. Jadi kalau ada problem atau apa, saya dihubungin aja ya. Tapi segera dicoba dalam minggu-minggu ini misalkan. Ini kan cuma install doang, terus nanti dicoba. Gitu. Jadi biar jangan pas udah mau ujian baru dicoba, nanti nggak ada waktu untuk ininya.